Marilah kita sama-sama memanjatkan pujian untuk kehadirat Allah yang Maha Esa ya, Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, silakan Ustaz untuk menambahkan banyak Ustaz. Gopi. Oke, siap. Biar tidak kepanjangan, dikasih waktu 5 menit saya bicara ya. Nanti biar sama dengan Mas Pras, oke? Oke. Oke. Mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dan sahabat-sahabat Kristen dimanapun panjenengan berada, sekarang kita akan berdiskusi santai ya mengenai Tritunggal dan Tauhid. Sejauh apa yang saya tahu, yang namanya Tritunggal sesuai pemahaman teman-teman Kristen yang pernah ketemu dengan saya, itu 3 tapi 1. Tritunggal itu 3 tapi 1. Yesus yang diumpamakan adalah firman Allah, kemudian Bapa Allah, kemudian Roh Kudus. Dan itu juga sudah dikonfirmasi oleh Bapak Pendeta Bambang Nursena. Jadi tidak menunjukkan mereka 3, tidak. Kalau dicontohkan itu, kata para pendeta itu sama dengan saya dan perkataan saya dan roh saya. Itu ada 1 di dalam diri saya. Apakah saya disebut 3? Tidak. Nah, tetapi kenapa saya lebih condong ya, lebih mendukung pendapat oneness, karena lebih masuk akal. Sesuai di dalam ayat-ayat di dalam Bible itu lebih masuk gitu. Karena di dalam Bible Yohanes 1 nomor 1 itu secara jelas mengatakan Yesus itu adalah Allah, firman itu adalah Allah, begitu. Jadi firman ya Allah itu sendiri berarti. Dan di Yohanes 1 nomor 14, firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, jadi daging. Berarti yang disalib, yang tewas di tiang salib itu yaitu jelmaan dari firman itu. Berarti firman pernah mati berarti. Kalau nanti teman-teman Kristen biasanya mengatakan, oh itu manusianya, itu keilahiannya. Nah, pembeda seperti itu saya belum pernah menemukan dalilnya. Bahkan yang saya temukan justru Yohanes 5 nomor 26. Bahwa di dalam Bapa ada kehidupan sendiri, di dalam diri Yesus ada kehidupan sendiri. Nah itu, makanya sampai detik ini ada 2 pemahaman ini yang tidak bisa saya sinkronkan dengan akal saya, antara 3 tapi 1 atau oneness yang memang Yesus itu adalah Allah sendiri. Cuma akal saya masih nangkepan yang oneness karena lebih mudah dicerna seperti itu. Ada juga namanya Bapak Pendeta Jody yang dia pemahamannya adalah Triteos, Tuhannya memang 3. Nah ini beda lagi. Memang Roh Kudus itu ya punya ketuhanan, sifat ketuhanan, Yesus ya punya sifat ketuhanan, dan Bapa Allah yang punya sifat ketuhanan. Jadi dia berpemahaman Triteos, memang ada 3 Tuhannya. Cuma ketika saya membaca di dalam Ayub 11 nomor 7 ya, Ayub 11 nomor 7 itu justru dikatakan tidak ada di dunia ini yang tahu tentang hakikat Allah, hakikat Tuhan. Lalu bagaimana kalangan teman-teman Kristen Tunggal, Triteos, dan Tri-Tri yang lain itu hanya penafsiran, bukan ayatnya yang berbunyi seperti itu. Berarti batas mereka itu hanya penafsiran. Itu yang saya pahami sampai detik ini ya Mas Pras.
Yang saya pahami seperti itu sementara. Nanti bisa diluruskan oleh Mas Pras. Dan apakah Mas Pras ini yang berpaham Tritunggal, oneness, atau Triteos, atau yang lain-lain? Kalau di kita selesai, gitu. Kita itu sudah selesai, maksudnya selesai itu, Allah kita itu satu. Makanya di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, maka beramallah soleh, beramal soleh, dan jangan pernah mensyirikannya dengan apapun. Yang kita sembah itu Tuhannya, zatnya, bukan kalamnya, bukan kalimatnya, bukan firmannya. Karena kalau kita menyembah Allah, sudah terkumpul semua sifat-sifatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, Mas Pras. Sekian. Oke, sebelum mulai saya tanya dulu sama Najah. Pak Najah, saya ngomongin yang saya punya masalah selama dengar Muslimnya, atau saya jawab kamu nih sebaiknya? Nggak apa-apa, terserah narasi jenengan. Atau nanti, atau ini pembukaan doang ya. Jadi setelah itu baru ke Tritunggal dulu, nggak ada masalah. Nah, kalau saya melihat selama saya diskusi dengan teman-teman Muslim, saya itu ada kebingungan. Bisa dimulai timernya. Oh ya, boleh mulai, silakan. Silakan Bang Tras, silakan. Ya, saya ada kebingungan karena contohnya ya, saya pernah ketemu yang namanya Sumarlin. Kalau nggak salah dia itu dari apa ya? Bentuk ataupun tidak bukan ada tapi tidak berbentuk ataupun berwujud gitu, kayak ada bertubuh ataupun yang bisa dilihat gitu, kayak malaikat kan kita sehari ini nggak lihat, tetapi akan datang, ataupun kalau mata kita dibukakan oleh Tuhan ataupun malaikatnya harus memang menyatakan diri ya bisa lihat gitu kan. Nah, tapi di antara malaikat kan bisa saling lihat. Nah, kemudian kalau Tuhan seperti apa? Apakah memang dia bertubuh seperti yang dikatakan oleh Sumarlin gitu? Lalu aliran apa di dalam Islam yang mengatakan seperti yang Sumarlin gitu ya? Dan kemudian aliran apa yang berkata tidak berbentuk? Lalu kemudian di akhir daripada zaman, kalian berbicara tentang hal-hal yang menurut saya agak aneh, karena di sana kan masih ada kayak, sorry ya, bidadari, kemudian ada kenikmatan di dalam hal yang seperti saat ini di dalam tubuh hubungan suami istri, tapi kemudian dikatakan bisa melihat Allah. Nah, berarti kan manusia ada bentuk tubuh dan fisik, dan fisiknya itu kelihatannya ada kemiripan banget yang sangat mirip dengan di atas bumi ini. Lalu sesungguhnya keadaan yang sesungguhnya pada waktu itu seperti apa? Lalu kalau Tuhan pada waktu itu bisa dilihat, artinya kan itu tetap adalah makhluk melihat. Makhluk itu kan ada satu keterbatasan. Berarti kalau dia bisa melihat, biarpun itu dibukakan, berarti Tuhannya tetap berbentuk dong. Gitu loh. Nah, kemudian kalau Tuhannya nggak berbentuk dan kemudian nggak bisa berjumpa dengan para nabi, seperti contohnya kan banyak yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dari Jibril gitu. Tuhan kepada Jibril, Allah kepada Jibril, kemudian Jibril kepada manusia. Oke, kalian percaya bahwa itu pasti dari Tuhan gitu ya. Tetapi kan kalau kita yang nggak percaya, maaf ya, sebagaimana kalian nggak percaya Alkitab adalah firman Tuhan ataupun sudah diroba-roba, kita orang Kristen otomatis juga nggak percaya. Kalau percaya kan jadi Islam gitu ya. Kan bisa aja ada kemungkinan karena makhluk sorgawi yang lain, yaitu seperti contohnya iblis ataupun sesuatu yang di luar daripada itu bisa menggoda manusia. Bisa jadi
malaikatnya itu karena Tuhannya nggak pernah berjumpa dengan Nabi, kan bisa jadi bukan malaikat yang sesungguhnya gitu, bukan Tuhan sesungguhnya karena Tuhannya nggak bisa jumpa gitu. Nah, itu merupakan masalah jikalau Tuhannya itu nggak kelihatan, nggak bisa ini. Kalau di Alkitab kan beda. Nanti saya akan jelaskan, atau sekarang aja saya udah masuk ke dalam penjelasan Tritunggal secara itu. Allah itu memang nggak kelihatan, tidak ada wujud, tidak bisa dilihat, kapanpun tidak bisa dilihat. Allah itu adalah Allah yang tidak kelihatan. Tetapi ada perwujudan Allah. Allah bisa mengambil perwujudan gitu. Di dalam perjanjian lama mereka percaya itu teofani. Saya percaya itu bisa teofani, bisa jadi awal daripada permulaan ciptaan itu Tuhan memiliki hypostatic union. Tuhan membuat bagi dirinya perwujudan untuk masuk ke dalam dunia ciptaan. Itulah anak Allah. Sebagian besar mengatakan itu teofani. Kalau saya mengatakan bisa dua-duanya. Bahkan ada ayatnya untuk mendukung hal itu. Tetapi ternyata ayat-ayat itu dipakai oleh saksi Yehova seolah-olah Yesus itu hanya Allah tingkat kedua dan ciptaan. Tidak, itu adalah Allah mengambil perwujudan ciptaan sebagaimana yang dipercaya oleh orang Kristen inkarnasi gitu. Jadi itu ada rupa perwujudan anak Allah di dalam perjanjian lama yang dilihat oleh para nabi, baik itu berupa manusia, berupa utusan, ataupun seperti Yesaya yang melihat kepada Yehova yang duduk di atas takhta. Itulah anak Allah. Jadi para nabinya jelas gitu menerima dan mendapatkan dari Tuhan yang ada di dalam perwujudan ataupun Tuhan melalui rohnya, dan mereka jelas bahwa itu adalah roh Tuhan. Jadi makanya dikatakan berfirmanlah Tuhan, datanglah firman kepadaku sekalipun ada malaikatnya gitu. Nah, kita tapi bicaranya ke Tritunggal ya, bukan ke Alkitabnya dulu ya. Sudah selesai. Ya oke. Jadi ke Tritunggalnya dulu apa ke situ. Tapi nggak apa-apa dihubungkan ke situ sedikit, nggak apa-apa. Tapi bukan saya perdebatkan. Oke, silakan aja. Oke, waktu habis. Silakan Ustadz Wafi. Waktu habis. Mau tanya jawab dulu nggak? Mau tanya jawab dulu pelan dikit-dikit nggak? Sedikit-sedikit. Kemudian saya jawab. Jadi tanyanya satu poin, saya jawab satu poin. Ya, atau gimana? Gini, bertanya maksimal pertanyaannya itu 2 saja biar terjawab. Ya, betul. Waktunya 2 menit bagi yang bertanya, menjawab 5 menit gitu. Ya boleh, tanya dulu ya, sistem tanya dulu ya. Ya, Mas Pras nanya dulu lah ke saya. Oke, pertanyaan dari 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, itu dia yang tadi saya ngomong itu aja tanyanya. Jadi itu ada yang mengatakan Tuhan memang punya berbentuk, ada yang mengatakan Tuhan tidak berbentuk gitu, tidak berbentuk. Wujud itu adalah hanya ada, tapi tidak berbentuk gitu. Atau gimana? Coba Ustadz Wafi jelasin aja. Saya satu pertanyaan itu aja dulu. Karena kalau yang satunya nanti ke Al-Quran itu kayaknya bukan judulnya kita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Ustadz Wafi silakan menjawab. Oke. Saya open cam dulu Silakan ya. Ustadz Wafi menjawab. Jadi gini, Wafi, kamu jawabin berbagai pandangan, Wafi, supaya kita ketemu orang Muslim di TikTok, kita tahu Muslim yang model apa ini, yang pandangannya begini gitu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu punya sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Yang namanya Tuhan itu tidak boleh sama seperti ciptaannya. Wahwa maksudnya adamul mumatsalatu syai'in minal hawadis. Maksudnya yang namanya Tuhan gak boleh mirip seperti ciptaannya. Seperti itu. Lahu subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ini maha suci dan maha luhur. Dalilnya mana? Ini laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini adalah surat Asy-Syura ayat 11. Bahwa laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Yang namanya Tuhan itu tidak boleh sama seperti makhluknya. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang namanya Allah Ta'ala itu tidak boleh setara seperti makhluknya. Kemudian bagaimana pemahaman saudara-saudara saya yang salafi? Nah,
teman-teman saya, saudara-saudara yang salafi ini memiliki perbandingan dan pemaknaan yang berbeda dengan saya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau organisasinya itu adalah Nahdlatul Ulama. Perbedaannya, teman-teman salafi itu memaknai ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah itu dimaknai secara letterlek, ya. Jadi contoh, ada ayat fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Memang Allah punya wajah seperti itu. Nah, ini kalau dimaknai punya wajah, maka akan bertentangan dengan ayat yang tadi. Surah Asy-Syura ayat 11, bahwa yang namanya Tuhan nggak boleh. Nah, maka dari itu kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabatku, dan peganglah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Rasulullah juga mengatakan, ini taroktu fikum isnani lau tamassaktum bihima lan tadillu. Bahkan dua perkara bagi kalian, kalau dua perkara itu kalian pegang teguh, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Yang pertama Alkitab, yang kedua As-Sunnah, Al-Quran dengan As-Sunnah. Kalau ada narasi-narasi yang bertentangan dengan Al-Quran, maka itu ditolak, Mas Pras. Jadi teman-teman kita salafi memang Allah punya betis, memang punya, tapi betisnya tidak sama seperti kita, kata dia. Nah, ini kan agak lucu ya, kenapa? Kalau pemahaman saya sama dengan mengatakan begini, Mas Pras. Kamu seperti anjing, tapi tidak seperti anjing-anjing yang lain. Nah, kan konotasinya sama, berarti anjing, cuma mungkin anjingnya lebih baik lah, seperti itu. Kamu seperti monyet, tapi tidak seperti monyet-monyet yang lain. Nah, jadi pemahaman teman-teman kita yang salafi itu tidak diterima oleh kita, karena akan bertentangan dengan ayat-ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala itu mirip seperti makhluk. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kamu kalau mau berpikir, kata Rasulullah, pikirkan ciptaan Allah. Jangan kamu pikirkan bagaimana zat Allah. Maka fatahliku kaman kana qablakum. Kamu akan rusak sebagaimana umat terdahulu rusak. Membayangkan Allah seperti berhala dan lain sebagainya. Ya itu tidak boleh, kata Rasulullah. Kemudian latar belakang turunnya ayat ya, itu berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Ketika dulu orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sif lana rabbak. Wahai Rasulullah, tolong beritahu kami ciri-ciri Tuhan kamu itu seperti apa. Kata Allah, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Allah itu ahad. Ahad itu artinya apa? Ahad itu al-munfarid fi uluhiyatihi, yang sendirian dalam ketuhanannya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi gak akan ada yang mirip seperti apapun, tidak ada perbandingannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara seperti Allah. Begitu jawaban saya. Ya, waktu habis Ustadz Wafi. Silakan Pak Tres, mau bertanya atau menjawab? Sekarang gantian. Selanjutnya gantian, betul. Ya, saya bertanya. Gantian Ustadz Wafi. 2 menit ya. Silakan Ustadz Wafi, dimulai dari sekarang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tanyakan Mas Pras, kan maksimal 2 ya pertanyaannya. Yang pertama Mas Pras, yang saya tanyakan ayat yang menerangkan ya, oh ini yang mati manusianya, yang ilahiannya tidak mati. Nah, ayat yang menerangkan seperti itu yang mana? Ketika Yesus waktu lemah dibilang manusianya. Ketika Yesus menampakkan mukjizat dibilang itu ketuhanannya. Nah, sebenarnya ayat-ayat pembeda seperti itu dari mana sih? Seperti itu. Saya masih bingung gitu karena gak nemu ayatnya, pemahaman seperti itu. Seolah-olah pemahaman saya sementara kayak itu sebuah pelarian begitu untuk mengatakan Yesus ini tetap Tuhan. Gitu. Yang kedua, Mas Pras, pertanyaan saya itu, kalau memang Yesus itu adalah firman yang hidup, firman yang menjelma, firman Tuhan yang menjelma jadi manusia, kenapa dia itu masih butuh firman yang lain?
kenapa di dalam Yohanes 12 ya, nomor 50, itu dia masih butuh firman lagi untuk menyampaikan sesuatu. Loh, katanya dia sudah firman. Kok masih mau menyampaikan firman lagi? Kan nggak masuklah akal kita sebagai umat Islam. Begitu kira-kira Mas Pras, pertanyaannya 2 itu saja. Cukup, Mas Koko. Ya. Di dalam 1 cukup. Petrus Tunggu dulu, Mas tunggu Pras dulu. silakan menjawab. Ya, lanjut Mas Pras, lanjut. gini. Kalau Lanjut, ini ayo dimulai dari sekarang, waktunya dimulai. Kalau ini kebetulan ayatnya ada yang ditanya yang pertama. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, dibangkitkan menurut roh. Nah, kemudian gini, Wafi, saya rasa ada kesamaan dalam hal menafsirkan kitab suci, bahwa ada kalimat itu yang sifatnya tersurat gitu. Lagi live. Tetapi ada yang tersirat. Kemudian ada yang ayat-ayat itu dimengertinya seperti itu. Karena faith itu seeking understanding. Kemudian ada pernyataan-pernyataan yang logikanya harus seperti itu. Contohnya nih ya, kalau ditanya, Yesus manusia 1 Petrus Yesus. berapa tadi? 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Oke, lanjut. Ya, boleh dibuka dulu juga boleh, nggak apa-apa. Bagian bawah ya. Lanjut aja, Mas Mas. Ya. Kemudian gini, seperti contohnya, Yesus adalah manusia gitu ya. Yesus mengambil natur manusia. Kemudian ada yang begini, berpikir, kalau manusia, ya ciptaan bukan manusianya. Loh, yang namanya manusia ada di hadir ruang waktu, memang nggak ditulis ciptaan, tapi itu darah dan daging, ya otomatis ciptaan. Itu adalah logika umum. Jadi nggak perlu ada dalilnya bahwa manusia itu ciptaan dengan dikatakan dia menjadi manusia dan benar-benar manusia, maka kemanusiaannya nggak bisa lari. Kalau bukan ciptaan lalu apa? Kemudian ada lagi yang lucu, yaitu Allah menciptakan 6 hari. Kemudian manusia yang dilahirkan dari manusia itu ciptaan bukan? Karena kan yang penciptaan cuma 6 hari. Itu kan bukannya masalah apa, itu kan masalah logika gitu loh. Logika. Kalau gitu semua benda-benda lain kita bentuk dari benda-benda karena itu bukan Tuhan yang buat. Lalu kue itu bukan ciptaan gitu. Kue itu termasuk apa? Gitu. Ada kategori ketiga. Jadi itu kan logika umum dari orang-orang yang menurut saya logikanya kurang. Jadi di dalam Alkitab waktu mereka bikin dogmatika itu memang ada yang sifatnya itu ada ayatnya secara jelas. Nah, itu hal-hal yang simpel itu memang ayatnya jelas dan hal yang penting. Seperti Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus menebus dosa, itu ayatnya jelas. Tetapi ada hal-hal yang memang adalah pengertiannya seperti itu. Jadi itu yang pertama. Jadi nggak perlu harus ada dalilnya mengatakan A atau B gitu. Harus ada tersurat. Enggak. Kadang-kadang tersirat dan tersirat dihubungkan dan artinya memang mengatakan itu gitu. Kemudian yang kedua, hologos di dalam Alkitab, kata yang menggunakan seperti Yohanes pasal 1 ayat 1, itu ada 61 kali keluar di dalam Perjanjian Baru. Dengan bentuk nominatif, hologos, dan ada definite artikelnya. Dan hanya 6 kali untuk Yesus. 5 kalinya di Yohanes pasal 1. Dan 1 kalinya di Revelation 19 ayat 13, dia diberi nama firman Tuhan. Jadi apa sih firman Tuhan? Yesus itu dikatakan anak Allah, anak itu menyatakan gambar dan rupa Bapaknya. Nah, kemudian konsep Bapa mengacu kepada Allah yang the invisible God. Anak mengacu kepada yang kelihatan. Jadi anak itu adalah kata yang dipakai menunjukkan bahwa dia itulah gambar dan rupa Allah. Makanya di dalam Kolose pasal 1 ayat 9, 15 dan Ibrani 1, 1, 3. Ustadz Naja kenanya mental ya. Oke, silakan diteruskan dulu. Ayo lah, jangan kalau kirim koin nggak ngapa-ngapa, cuman ini berat ngelek. Ya ini saya berhenti dulu ya. Ya berhenti dulu, itu udah saya jeda. Lo trofinya kepental gara-gara gift. Iya, gara-gara dikasih koin sama orang.
Ya. Lanjut Mas. Iya. Iya, jadi Ayo lanjut. 1, 2, 3. dia itu adalah firman, itu adalah sang firman, itu adalah pernyataan Allah sebagai person, as a person, sebagai anak, sebagai the image of the invisible God. Nah, lalu perkataan itu apa sih? Perkataan itu biasa, saya berbicara sama kamu itu adalah firman saya, hologosnya saya. Nah, yang dikatakan dia menerima firman adalah apa yang dia ucapkan itu adalah apa yang Allah mau katakan melalui dia yang adalah pernyataan Allah dalam pengertian seperti itu. Jadi bukan berarti itu, tapi ada pengertian firman di dalam dua pengertian. Satu adalah pernyataan Allah sebagai person, satu adalah apa yang ingin Allah bicarakan kepada kita sebagai perkataan yang Allah mau sampaikan gitu. Ya, gitu Pak Najah. Jadi nggak ada kontradiksi. Jadi firman, sang firman menyatakan firman Tuhan gitu. Gak apa-apa. Ya. Udah habis waktunya. Giliran siapa tadi? Lupa. Ustaz. Ya, Mas Pras bertanya sekarang. Ya. Mas Pras silakan bertanya 2 menit dari sekarang, silakan. Saya tadi kurang jelas ya mengenai berbentuk atau tidak. Jadi kalau nanti ada kata tidak serupa dengan apapun, tapi kemudian nanti kalau dilihat oleh manusia kan mereka mengatakan akan datang kita bisa melihat. Nah kan kitanya itu tetap adalah makhluk, lalu melihat kepada pencipta. Berarti kan kalau bisa lihat kan ada bentuk, berbentuk. Bukan hanya sekedar ada. Seperti apa itu? Pasti kan berbentuk. Bagaimana nggak berbentuk? Bagaimana manusia melihat sesuatu yang tidak berbentuk? Pasti adalah berbentuk dong. Sekalipun saya nggak bisa ngomong bahwa serupa itu harus ada kata contohnya 2 kaki. Ayam juga 2 kaki. Kita juga 2 kaki, tapi kan kakinya lain. Gitu kan? Ayam punya otak, kita juga punya otak, tapi kan otaknya lain. Bukan berarti ayam makan, kita sama dengan ayam gitu kan, juga lain. Najah makan, saya makan, Najah bukan saya bukan Najah. Tuhan menyatakan diri tidak serupa dengan apapun, tapi kan ada sifat-sifat yang dikatakan seperti Tuhan melihat, Tuhan berbicara, Tuhan tahu, Tuhan berkehendak. Lalu kalau menurut saya begitu. Jadi yang dilihat nanti di akhir zaman itu seperti apa? Berarti Tuhannya tetap dong berbentuk dong. Ada wujud tertentu dong. Ya, silakan. Oke. Ya, Ustaz Bafi silakan menjawab 5 menit waktu dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat begini, Mas Pras. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari itu orang-orang wajahnya berseri-seri, orang mukmin, kepada Tuhannya mereka melihat. Jadi Allah sudah menarasikan di dalam Al-Quran bahwa Allah bisa dilihat nanti di surga. Maka bagaimana bentuknya? Kan pasti berbentuk dong, karena kita itu bisa melihat sesuatu yang apa di dalam mata kita, yang kita pandang itu pasti berbentuk. Oh, belum tentu. Sebelum ada kata berbentuk, Allah sudah ada. Sebelum ada kata melihat, Allah sudah ada. Ketika, ini ilmu filsafat ya, Mas, terus ya. Contoh begini, teman-teman Salafi mengatakan Allah itu ada di langit. Nah, itu akan gabrul nanti pertanyaannya. Kenapa? Kalau ditanyakan begini, sebelum ada langit, Allah ada di mana? Nah, bingung mereka. Akhirnya mereka menjawab ya suka-suka Allah dong ada di mana. Nah kan sudah mulai asumsi gitu. Allah kalau dikatakan di langit, maka pertanyaannya sebelum ada langit Allah ada di mana? Kan begitu nantinya. Itu harus butuh dalil lagi nanti. Makanya dalam teori ilmu kalam ya, sebelum ada kata-kata bentuk Allah itu sudah ada. Sebelum ada kata-kata melihat Allah itu sudah ada. Kalau Allah itu mungkin terjadi sebelum segala sesuatu itu ada tanpa tempat, maka juga masuk akal ketika ada tempat, Allah itu tidak bertempat. Allah saja punya sifat qiyamuhu binafsihi, tidak bertempat. Begitu.
Makanya para ulama menarasikan bagaimana melihat Allah di surga. Kata para ulama, bila kaifin. Bila kaifin itu apa artinya? Tidak bagaimana-bagaimana. Tidak bisa digambarkan maksudnya. Kenapa? Karena Allah ada sebelum tempat ada. Allah ada sebelum waktu ada. Kata bentuk ada itu Allah sudah ada lebih dulu. Bahasa ada itu barusan. Sebelumnya, jauh sebelumnya Allah itu ada karena Allah memiliki sifat qadim. Ada tanpa permulaan dan Allah punya sifat baqa, selalu kekal selama-lamanya. Jadi makanya Rasulullah itu memberikan kita contoh yang mudah gitu loh. Tafakkaru fi khalqillah, kata Rasulullah. Kamu udah berpikir ciptaan Allah saja. Wala tafakkaru fillah. Kamu udah usah mikir bagaimana zat Allah, bentuk Allah, udah usah. Fatahliku kaman kana qablakum, kata Rasulullah. Kalau kamu memikirkan zat Allah, maka kamu akan rusak sebagaimana orang terdahulu rusak. Saya kasih analogi, Mas Pras. Mas Pras, ketika SD, bisakah Mas Pras ini mengerjakan ilmu biologi atau perbankan yang dipelajari oleh mahasiswa? Gak bisa. Kenapa? Saat itu otak Mas Pras terbatas untuk memikirkan biologi dan perbankan yang ada di kelas yang di atasnya. Nah, maka ketika itu rasional terjadi, maka rasional jugalah pengetahuan para ulama sesuai dalil-dalil bahwa Allah itu intinya tidak sama seperti apapun. Tidak sama seperti itu. Makanya mentok para ulama mengatakan bila kaifin, tidak bagaimana. Karena sudah ada narasi dari Rasulullah. Kamu akan rusak. Kenapa? Otak kamu dibatasi, terbatas, tidak bisa memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya seperti tadi, anak SD kelas 1 dipaksakan memahami perbankan yang kelasnya level profesor, saat itu otaknya terbatas. Dan itu rasional terjadi. Dan kita sudah diberi batasan, kecuali Allah tidak mengatakan Allah tidak mengatakan kamu tidak akan bisa membayangkan aku seperti apa. Nabi Musa di dalam surah Al-A'raf, bayangkan Nabi Musa ini ya, seorang nabi, ketika mengatakan di dalam surah Al-A'raf, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, berikan aku kesempatan bisa melihat engkau. Apa kata Allah? Lantaroni. Kamu tidak akan bisa melihat aku Musa. Kenapa? Fa'idin walakin inzur ilal jabal wa idza istaqarra makanahu fasawfa taroni. Coba kamu lihat gunung itu aja, Tursina itu. Kalau itu tetap di tempatnya, maka kamu akan bisa melihat aku. Apa kejadiannya? Ternyata Nabi Musa pingsan. Dia memaksakan ingin melihat Allah. Jangankan Allah, makhluknya saja. Matahari kalau ada di depan mata kita, kita tidak mampu melihatnya. Itu baru makhluk loh. Belum penciptanya, seperti itu. Ya Pak Ustadz udah cukup. Waktu habis, silakan Ustadz memberikan pertanyaan kepada Pak Tras. Dimulai waktu 2 menit dari sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya melanjutkan yang tadi di awal Mas Pras. Kalau jenengan menggunakan 1 Petrus 3 nomor 18, di sini hanya dikatakan dia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Berarti rohnya dibangkitkan, jasadnya mati. Lah sama dong sama saya, sama jenengan. Ketika kita mati ditabrak mobil seumpama, badannya meninggal, rusak, rohnya diangkat, tetap abadi. Diabadikan ya sama Tuhan ya. Seperti itu. Kan sama berarti sama kita. Saya nanti kalau mati, ya roh saya tetap ada di alam kubur gitu. Jadi ini saya kira tidak bisa menjawab ketika Yesus lemah, itu berarti manusianya. Ketika Yesus lagi membangkitkan Lazarus lah, atau hal-hal yang berkaitan dengan mukjizat, itu keilahiannya. Seolah-olah memang itu pelarian Mas Pras. Gak ada kayaknya dalilnya itu. Minimal ya, kalau di kita Islam Mas Pras, kalau itu suatu ajaran pokok dalam agama, maka harus ada nas teks di dalam Al-Quran. Contoh sholat, aqimus sholah, zakat, wa atuz zakah, puasa, kutiba alaikumus siyam. Duinatur Yesus itu adalah merupakan ajaran pokok di dalam kekristenan. Tapi kenapa tidak ada ayat yang mengindikasikan bahwa ketika Yesus lagi mukjizat berarti itu sifat ketuhanannya. Ketika dia lemah berarti itu sifat kemanusiaannya. Pembeda-pembeda seperti itu gak saya temukan narasi di dalam Alkitab.
Atau minimal Yesus lah mengatakan dengan tinta merah bahwa kalau aku lagi lemah teman-teman, berarti itu saya manusianya. Kan enggak gitu loh. Kalau seperti itu mungkin pernyataan saya. Lanjut Mas Pras. Ya, waktu habis Ustadz Wafi, silakan Pak Tras menjawab waktu 5 menit. Begini kan tadi saya udah bilang bahwa ada ayat-ayat yang tersirat, tersurat, kemudian ada sesuatu yang hubungannya dengan logika. Pada waktu dikatakan dia adalah manusia dan benar-benar adalah manusia, lalu dibicarakan juga bahwa dia adalah Allah, lalu makanya kita melihat loh kata gantinya adalah pribadi satu, aku. Berarti satu pribadi, dua natur. Itu adalah kesimpulan gitu. Bukan harus diajarkan seperti itu. Nah, mengenai seperti apa kedalamannya memang tidak dikatakan. Tetapi ayat-ayat itu memberitahu hal-hal seperti itu gitu. Jadi kalau Anda kata manusia membuat mujizat, bagaimana manusia bisa membuat mujizat dari dirinya sendiri? Kemudian kalau lapar, loh bagaimana kalau kealahan itu lapar? Sedangkan kita tahu sifat-sifat kealahan kan ada yang disebut dengan kealahan, sifat kealahan. Kemudian Allah itu tidak kelihatan, Allah itu maha demikian, demikian, demikian. Bagaimana Allah itu lapar gitu. Kemudian mengenai menderita, loh kok Allah menderita? Dan kemudian Allah adalah roh, sedangkan yang dilihat, dipegang oleh murid-muridnya adalah manusia. Oleh karena itu kita mengatakan dui natur gitu. Jadi dui natur itu adalah itu, karena Alkitab memang mengatakan di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16, Allah menyatakan diri dalam rupa manusia, Allah menjadi manusia. Jadi kita lihat bahwa di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi yang di luar itu seperti tadi kamu mengatakan bisa-bisa, itu adalah sebuah konsekuensi logis daripada apa yang sudah dinyatakan. Jadi dia adalah Allah, dia juga adalah memiliki natur kemanusiaan. Mengenai dia mati bangkit yang 1 Petrus pasal dia, ya benar dong. Dia sebagai manusia, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Kemudian dia dibangkitkan menurut roh, ya memang itu adalah kebangkitan sama seperti kita. Siapa yang bilang salah? Benar. Oh kalau gitu kita juga dong. Loh iya, dia adalah contoh pro model daripada kebangkitan semua manusia. Bahkan dia dikatakan di dalam kebangkitannya, dia dilahirkan. Anakku engkau kuperanakan pada hari itu bicara kebangkitan. Yaitu apa? Tubuh kemuliaan. Dan kita akan memiliki tubuh kemuliaan itu. Seperti apa? Kita belum tahu. Bahkan Yohanes yang sudah melihat segala sesuatunya aja mengatakan kita akan menjadi sama seperti dia. Tapi seperti apanya itu nggak bisa dibicarakan. Gitu. Sesuatu yang belum dinyatakan karena kita belum memilikinya. Gitu. Karena dia bisa menyatakan diri dengan ada lobangnya, wajahnya tidak dikenal, padahal adalah dia. Kemudian juga bisa lewat ke langit, bisa nembus tembok, bisa makan, tapi bisa menyatakan segala kemuliaannya di dalam tubuh itu. Itulah yang dikatakan dengan tubuh kemuliaan yang akan dimiliki oleh kita. Dia setelah bangkit, dia tetap adalah pengantara bagi kita. Dia tetap memiliki perwujudan luar itu. Jadi itu adalah manusia yang dimuliakan. Kemanusiaan yang dimuliakan. Dia datang sebagai apa? Kan dia mengatakan anak manusia datang. Jadi kita lihat di dalam kebangkitan pun ada tubuh kemuliaan Yesus, benar. Kita akan menjadi sama seperti dia. Benar, itu adalah perwujudan luar. Dari apa? Natur perwujudan daripada yang bisa dilihat. Jadi ada aspek di mana dia adalah Allah yang tidak kelihatan. Ada aspek di mana dia ada perwujudannya. Allah, jadi Allah ada perwujudan. Allah bisa mengambil perwujudan. Itulah di dalam manusia Yesus. Baik itu sebelum inkarnasi, pada waktu inkarnasi benar-benar jadi manusia, dan di dalam kebangkitan adalah tubuh yang dimuliakan. Begitu Pak. Jadi nggak perlu dibicarakan bahwa kalau lapar, kemudian orang Kristen mengada-ngada. Enggak ya, lapar ya logikanya ya lapar ya tubuh manusianya. Dikatakan bahwa masih gula rohnya, berarti ada roh manusia. Kemudian dikatakan jiwaku. Kemudian ada perkataan tentang bertambah hikmatnya, berarti dia ada apa? Jiwa manusia. Jadi dari ayat itu ada kesimpulan bahwa ada demikian gitu.
Jadi nggak perlu ada dikatakan pada waktu si Manaja berpikir ya kita tahu bahwa itu adalah berpikir, nggak perlu Naja menjelaskan kepada saya sedang berpikir ya, baru saya tahu oh lu sedang berpikir ya, oh itu hasil pemikiran lu ya atau gimana, nggak begitu. Jadi ya memang itu adalah nggak perlu ada dalilnya untuk hal yang seperti itu gitu. Makanya kenapa ada aliran-aliran bidat, yaitu diselewengkan artinya gitu loh. Contohnya nih, Iya, Mas Yesus Tras, selalu berkata, waktu habis. ya silakan. Mas Ya. Tras, waktu habis. Silakan Mas Tras kasih pertanyaan ke Ustadz Najah di 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, sebelum agak lebih jauh ya. Kalau Pak Tras menyanggah jawab pertanyaan, tolong dibawakan ayatnya atau bisa on cam menunjukkan misalnya ada Alkitab di situ, ditunjukkan dulu baru menanggapi seperti itu. Ini ayatnya seperti itu. Oke. Ini siapa? Ini saya bicara dengan siapa nih? Ini host. Host, sorry, aku kasih tahu ya. Aku tadi udah jelasin ke Najah. Gak selalu semuanya harus ada ayatnya. Ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang logika. Seperti Yesus tubuhnya adalah ciptaan. Gak perlu dikatakan itu adalah bahwa itu harus ada ayatnya, ada dalilnya. Gak begitu, gitu ya. Di Kristen gak begitu. Teologi Kristen tidak seperti itu. Kecuali hal-hal yang krusial. Yesus adalah Tuhan. Di mana ayatnya, gitu. Nah, itu boleh gitu Oke, ya. lanjut Ustaz Najah. Oke, silakan. Oke, lanjut. Najah. Pak Tres tadi belum kasih Oh, saya pertanyaan. yang tanya ya. Ya, silakan Pak Tres kasih pertanyaan 2 menit Pak dari Najah. sekarang dimulai. Ya, Pak Najah, saya tetap nggak ngerti itu yang mengenai you bicara pada akhirnya itu bisa dilihat lalu seperti apa. Dan demikian, kalau di kita kan lebih jelas gitu ya. Allah memang tidak kelihatan. Allah itu memang adalah satu keberadaan, itu sudah dikatakan bahkan sebelum ada Al-Quran pun sudah di dalam Alkitab dengan jelas. Allah itu adalah tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Ayatnya puluhan biji itu hal seperti itu tuh. Allah tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. No one can see God at any time. Itu semuanya ada. Yohanes pasal 1 ayat 18, 1 Timotius pasal 1 ayat 17, pasal 6 ayat 16. Kemudian tetapi kita lihat bahwa Allah yang demikian bisa mengambil perwujudan gitu loh. Nah, itulah dia anak Allah, pernyataan Allah gitu. Tetapi jangan dinilai bahwa Allah hanya seperti itu gitu, karena yang dilihat di luar itu adalah perwujudan yang dia ambil bagi dirinya, dan itu adalah bentuk ciptaan. Jadi yang dibentuk, yang dilihat pada diri Allah itu adalah natur kemanusiaan ataupun natur yang dia buat bagi dirinya, bukan kealahan itu sendiri. Karena kealahan itu adalah memiliki sifat yang infinite, tak terbatas, yang demikian, yang tidak kelihatan, yang tidak serupa dengan apapun. Jadi kalau menurut saya lebih cocokan kita dong, lebih jelas gitu. Dan kemudian para nabinya dan nanti kita umatnya sampai pada akan datang, kita akan jelas gitu bahwa memang ada Tuhan, ada pernyataannya. Tetapi Tuhan itu yang adalah ketuhanannya, sifat-sifat kealahan dan diri Allahnya yang dalam keberadaan dirinya itu gak kelihatan, tetapi dia bisa mengambil perwujudan gitu. Jadi dia bisa nyata buat kita. Dia bisa, memang dia datang, dia ada di sana gitu. Jadi yang dilihat apa? Bukan ketuhanan. Habis Pak Tres. Gitu. Maaf Pak Tres, waktu habis. Silakan Pak. Ya, Walfi jadi pertanyaan saya membandingkan ya, seperti apa yang wujudnya. Udah jelas ya seperti apa wujudnya, dan kalau menurut saya jadi lebih ambigu gitu, lebih jelasan kita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Mas Pras barusan, tidak semua hal-hal yang ada di dalam kekristenan ya, tentang akidah mereka, hukum pokok mereka, itu tidak semuanya harus ada ayat. Jadi bisa jadi cukup kita pikirkan secara jernih itu sudah terjawab. Seperti itu ya. Berarti kalau Mas Pras menggunakan 1 Timotius 3 nomor 16, saya baca ya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Nah, berarti dia, Tuhan Allah itu sudah menjadi manusia. Berarti yang di tiang salib, yang tewas adalah manusia. Berarti
Tuhan pernah mati 3 hari, kan begitu? Kalau pemahaman saya nanti bisa diluruskan, Mas Pras, gitu. Karena ayatnya berbunyi, dia yang telah menyatakan diri, jadi awalnya dia tidak nyata gitu loh. Awalnya dia, Tuhannya teman-teman Kristen ini, Allah itu awalnya gak nyata. Kemudian dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi jadilah manusia. Dibenarkan dalam roh. Nah, setelah jadi manusia, dia ternyata kena salib mati 3 hari. Lah, waktu mati 3 hari itulah ketika yang dibangkitkan ada rohnya, yang mati adalah jasadnya, berarti dia benar-benar jadi manusia. Seperti itu. Seperti saya ada rohnya, jasadnya yang mati gitu. Nah, pertanyaannya siapa dong yang membangkitkan dia berarti? Masa dia mati bisa hidup lagi sendiri seperti itu? Dan kira-kira nanti ayatnya pakai ayat yang mana itu? Karena ada ayat tersurat sama terseret ini soalnya. Ini saya condongnya yang terseret kayaknya ini. Kenapa? Ini harus perlu digaris miringi, bukan digaris bawahi lagi, Mas Pras. Kalau dia sudah menyatakan dirinya sudah menjadi manusia, jadi daging, dan ternyata dia pernah mati 3 hari, dan yang membangkitkan dia siapa dong berarti? Seperti itu. Karena sudah jadi manusia Tuhannya, sudah memperkecil dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, di Islam itu Mas Pras, ya, kan sudah jelas kata saya, tidak sama seperti apapun. Itu lebih simpel loh, gitu. Tidak sama seperti apapun Tuhan itu. Makanya kata para ulama, bila kaifin, gak bagaimana-bagaimana nanti kalau kita melihat Allah. Karena otak manusia terbatas memang. Dalam memikirkan Allah, itu sudah ada validasi dari Rasulullah. Kalau otak kita akan terbatas memikirkan Allah. Dan buktinya di dalam Bible itu diakui oleh Ayub, Mas Pras. Kata Ayub 11 nomor 7, siapa yang bisa mengetahui hakikat Allah? Tidak ada. Cuma ada tidak kekonsistenan dalam kitab Bible. Di dalam Yohanes 3, di dalam Yohanes 5 mengatakan Tuhan tidak bisa didengar dan tidak bisa dilihat. Tuhan Allah katanya. Coba Mas Pras buka di dalam Ayub 6 nomor 1. Itu jelas itu yang duduk-duduk siapa itu di atas bed Allah itu? Kan Tuhan itu. Berarti Tuhan bukan sekali turun. Berarti sudah beberapa kali turun. Bahwa di sana dikatakan Tuhan itu menjulurkan ya pakaiannya ke seluruh bed Allah. Duduk-duduk di atas. Ngapain dia duduk-duduk di atas? Seperti itu. Apa sudah ada kerjaan saat itu? Sementara saya pahamnya seperti itu. Jadi Tuhan ini bukan turun sekali berarti Mas Pras. Di Ayub 6 nomor 1 itu ternyata duduk-duduk di atas bed Allah. Kalau kita lebih jelas Mas Pras. Yang penting nggak sama seperti makhluk. Lu bagaimana terus? Nah, otak kita terbatas. Gampangannya anak kelas SD 1 disuruh belajar pelajaran orang profesor akan terbatas pikiran dia, tidak akan mampu. Dan itu sudah divalidasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Makanya kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah ciptaan Allah saja gitu. Sampai para ulama mengatakan kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di dalam hati kamu, Allah gak seperti itu. Gitu Mas Pras. Jadi ada ketidaksinkronan ya antara tersirat, tersirit, dan terseret seperti itu. Karena saya belum bisa. Kalau memang Tuhan sudah menyatakan dirinya, ya awalnya gak nyata, gak bisa dilihat. Kemudian menyatakan dirinya menjadi manusia, 1 Timotius 3. Dan ternyata manusianya mati. Gitu. Iya Pak Ustadz, lanjut, waktu habis. Silakan Pak Ustadz memberikan pertanyaan selama 2 menit. Menjawab ya. Kalau menurut saya udah nggak usah pertanyaan deh. Ini kita udah bisa tektok ya. Benar gak Pak? Oh ya, lanjut gak apa-apa. Benar gak? Atau gimana? Ya, lanjut. Tektok aja ya. 5 menit ya. Atau mau ada pertanyaan lagi nggak? Habis itu Ya. nanti dimeniti lagi ya, seperti biasa lagi. Oke, silakan. Nah, 4 Iya. menit, 4 Bentar, menit bentar. aja. Iya. 4 menit ya, 4 menit. Bentar saya setting dulu, saya setting 4 dulu. menit aja. Langsung lah kita tiktokan aja sudah. Lanjut. Ya, jadi gini, yang saya lihat selalu tidak paham satu hal. Sorry ya, maaf, bukan maksudnya nggak paham tuh nggak paham ke kita, bukan nggak paham yang ke kitabnya kalian. Di dalam kita itu mengatakan ada yang namanya Allah. Allah itu adalah satu hal yang sendiri, manusia itu sendiri.
pada waktu Allah mengambil perwujudan manusia itu ada natur manusianya itu kayak baju gitu. Kayak contohnya saya pakai baju merah, maka gimana? Gitu kan? Bajunya menjadi merah kan? Kalau saya ganti bajunya biru ya jadi biru gitu. Jadi kemanusiaan itu seperti kayak perwujudan luar. Jadi dia mengambil natur manusia ini, tapi dia menjadi manusianya itu gitu. Personnya dari manusia itu adalah diri dia gitu loh. Makanya kalau dikatakan dia Tuhan nggak ada masalah karena personnya adalah Tuhan. Nah Tuhan itu seperti apa? Tuhan tetap nggak kelihatan. Makanya orang mengatakan dua natur manusia sepenuhnya, Allah sepenuhnya. Ada sebelum inkarnasi, betul. Nah, sebelum inkarnasi itu ada dua pendapat gitu. Yang kebanyakan mengatakan itu teofani, hanya sewaktu-waktu dia ambil perwujudan untuk bicara kepada para nabi ataupun menyatakan diri kepada malaikat. Ada juga yang mengatakan bahwa dari awal permulaan ciptaan sebelum dia ciptakan dia udah mengambil itu rupa itu. Gitu. Jadi itulah yang dikatakan perwujudan Allah di awal gitu. Jadi hipostatik union pertama itu. Hipostatik union menjadi manusia dan benar-benar manusianya itu adalah di inkarnasi. Nah, jadi itu adalah Allah dan perwujudannya. Jadi Allah dan manusia. Makanya dikatakan Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya, atau Allah sejati, manusia sejati. Kemudian ada yang mengatakan 100%. Nggak ada masalah karena Allah bisa mengambil natur manusia gitu. Karena manusia memang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah gitu. Nah kemudian Maaf, Pak, mati. terus Siapa yang saya membangkitkan? potong dulu, maaf. Loh, yang mati. Maaf Pak, terus saya potong dulu. Saya ada urusan sebentar. Ya, Saya balik gimana? lagi. Silakan Pak Andi gantiin saya, boleh? Boleh. Gimana? Boleh, nanti. Saya sorry ngomong sampai itu. Saya kan gantikan Putus. ini ya, teman yang ada bisa Putus. moderator di bawah sini. Silakan Bang Dewa atau siapa? Silakan. Ya, Bang Dewa bisa ditarik untuk timer mungkin. Mas Pras kenapa? Kok batuan sakit jenengan? Iya, lagi sakit. Oh, minum Bodrek Mas Pras. Kok Bodrek sih? Apa ya? Kalau batuk ya. Komik. udah. Thank you. Iya, soalnya kayak terganggu nanti apa yang jenengan bicarakan itu. Oh gitu ya. Bang Tapi Dewa dengar nggak? juga. Jelas nggak? Ada Soalnya satu saya bisa- yang punya ini ya, P2, jadi bisa monitor. Kalau menurut saya nggak apa-apa lah. Cuman kalau kepanjangan kasih tahu aja. Kamu lihat di atas aja tuh. Oke. 52, 56 lebih sedikit, kurang sedikit. Kalau andai kata belum selesai ngomong ya. Udah waktunya. Tapi nggak usah terlalu strict. Nggak usah terlalu itu juga. Karena naja bukan sifatnya juga nggak nyerocos punya orang. Nggak apa-apa. Saya juga nggak nyerocos. Lanjutlah. Nanti yang penting dengan kata-kata silahkan. Berarti itu baru gantian ya. Monggo. Ya. Nah, kemudian dia mati. Ya, natur manusianya. Kan kayak kita aja, jiwa kita kembali kepada Tuhan. Nah, dia ada ketuhanannya. Dia ada pribadi Tuhannya. Di sana ada pribadi Tuhannya. Tuhannya membangkitkan kemanusiaannya. Gitu. Dia makanya dikatakan, aku memberikannya dan aku mengambilnya kembali. Berhak mengambilkannya kembali. Dibangkitkan oleh Roh Kudus. Dibangkitkan oleh Bapa. Karena ketiga itu bukan tiga Allah, tapi adalah satu Allah. Gitu loh. Jadi keilahiannya membangkitkan tubuh manusianya. Dia satu aspek bahwa dikatakan tubuh manusianya itu, kalau buat orang Kristen mengatakan Tuhan mati dalam pengertian tubuhnya, bukan ketuhanannya. Jadi ada dua itu, memang ada dua. Dan kemanusiaan itu seperti baju. Seperti tadi saya ngomong, ini kan saya pakai istilah itu ya. Seperti baju, tapi itu adalah natur manusia yang utuh gitu. Ya silakan, udah cukup. Nanti aja dari TikTok baru. TikTok pendek-pendek juga boleh. Silakan Ustadz Babi untuk menanggapi. Kan gini, Mas Ini Pras. ya, butuh teman satu Kristen lagi. Ini sudah di bawah sudah menanti Bapak Nainggolan yang akan naik. Boleh? Enggak mau saya. Saya tadi kemarin udah janji untuk hanya untuk berdua. Gini, boleh Kristen tapi Kristennya nanya ke Naja, bukan bantu saya jawab. Naja yang Islam juga boleh, tapi untuk masuk ke saya, bukan untuk bantu Naja jawab. Jadi supaya Naja bisa karena Naja kan kelasnya udah kelas ustadz ya, udah kelas orang yang mengerti. Kecuali dia kurang baru dibantuin gitu. Kalau dia menurut saya kualitasnya udah cukup untuk mewakili pandangan Islam. Saya rasa saya juga begitu, daripada nanti ada perbedaan pendapat antara Kristen-Kristen atau gimana. Karena saya nggak mau memang berdua. Oke, saya lanjut ya Mas Pras ya. Kan gini Mas Pras. Silakan.
kata jenengan yang dibangkitkan itu siapa? Yaitu Tuhan Bapa yang membangkitkan tubuh manusianya. Ini kalimatnya mulai terseret, Mas Pras. Pemahaman saya seperti itu. Kenapa? Seharusnya kalimat yang benar gini. Tuhan Bapa sedang membangkitkan Tuhan Anak. Gitu. Karena yang anak ini juga awalnya sama satu dengan Bapa. Satu sebagai firman, kan begitu. Meskipun ternyata di dalam Bible Yesus butuh firman lagi gitu. Padahal dia sudah firman sendiri. Nah, yang benar itu narasinya seharusnya Tuhan Bapa membangkitkan Tuhan Anak. Gitu sebenarnya. Karena kenapa? Kalau saya memahami 1 Timotius 3 nomor 16, Mas Pras ya, ini saya paksakan ya pemahamannya ya. Ketika dia, kalimatnya kan jelas di sini, dia sebagai Tuhan Bapa maksudnya ini ya. Dia ini merujuknya kepada Tuhan Bapa. Dia sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Berarti Tuhan Bapa inilah yang menjadikan dirinya sebagai manusia. Tidak ada istilah anak dalam ayat ini. Tidak ada istilah firman-Nya yang jadi manusia dalam ayat ini. Tapi dia, sang Bapa, yang menyatakan dirinya menjadi manusia. Dan ternyata manusianya pernah mati. Nah, kalau ini dikatakan nanti yang membangkitkan Bapa, nah ini kan tambah pusing saya nanti. Ini harus butuh bodrek saya untuk memikirkannya. Kenapa? Karena di sini kalimat dia dalam 1 Timotius 3 nomor 16 adalah merujuk kepada Bapa, Yehova. Gitu. Ya, Yehova inilah yang menjadikan dirinya manusia. Tidak pernah mengatakan firman-Nya yang jadi manusia dalam 1 Timotius 3 ini. Nah, sehingga ketika Bapak sudah jadi manusia dan ternyata manusianya disalib dan mati 3 hari, lalu Mas Pras dengan lucunya mengatakan dibangkitkan oleh Bapak. Punya berapa Bapak Yesus berarti, Mas Pras? Apakah punya 2? Berarti Bapak yang dalam tubuh jadi manusia dan Bapak lagi yang masih di sorga. Apakah seperti itu? Gini penjelasannya Ini kan- jangan panjang. Satu Ya, bagian, itu. satu bagian, Silakan. satu bagian. Silakan. Coba, sebentar ya mau ditanya dulu apa? Silakan, Pak Tras, silakan. Ya, jadi satu bagian karena kalau nggak gitu. Yang saya tanyakan cuma 1 Timotius 3:16 ini kan, Ya. ini kan Bapak yang jadi manusia gitu. Iya, Lanjut. gini, tetap pemahamannya gini, kalau kita mengatakan bahwa manusia mati, yang mati apa sih? Personnya mati, enggak kan? Yang mati siapa? Jiwanya mati, udah nggak ada, lenyap, enggak kan? Tubuhnya kan mati kan? Jiwanya kembali kepada Tuhan kan? Lalu personnya daripada Yesus ini siapa? Sang Firman itu sendiri, Tuhan itu sendiri, personnya itu adalah Tuhan. Jadi dan Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus itu satu Allah, bukannya 3 Allah, gitu. Yang kelihatan itu selalu adalah anak. Gak perlu setiap kali kalau yang kelihatan harus dikasih tahu, oh itu anak ya, atau dikasih kurung anak. Kemudian di yang gak kelihatan itu bapak, gak perlu. Di dalam perjanjian lama pun begitu. YHWH. YHWH itu siapa? Bisa anak, bisa bapak, bisa Roh Kudus gitu. Jadi siapakah YHWH? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu Allah, iya. Masing-masing adalah Allah, iya. Tapi bukan 3 Allah, satu Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah satu diri yang, ini kita masuk ke Tritunggal aja kalau gitu. Kalau Bapak tadi masuknya sebenarnya ke Dwinatur Yesus. Bukan ke perdebatan kita tentang Tritunggal. Ini adalah tentang hypostatic union yang Bapak tanya dari tadi itu hypostatic union. Nggak apa-apa kalau mau di hypostatic union juga nggak apa-apa. Jadi Allah itu adalah satu diri yang tidak dihitung dengan satuan, satu yang tak terbatas ruang dan waktu, satu yang maha sempurna, satu yang bisa hadir di segala tempat pada saat yang bersamaan, tetapi tetap adalah satu diri Allah gitu. Jadi itulah Allah di dalam Alkitab, Allah yang tak terbatas. Allah Tritunggal adalah Allah perwujudannya dan rohnya. Nah, perwujudannya itu adalah anak.
Tetapi yang tidak kelihatan, yang ada pada ada dirinya, itu kita panggil Bapa. Yang berinteraksi langsung dengan manusia itu adalah Roh Allah. Dan itu adalah satu Allah yang sama gitu. Bukan 3, karena di dalam perjanjian lama dikatakan 9.000 kali. Kata gantinya apa? Aku. Kecuali aku tidak ada Allah. Hanya engkau sendiri sajalah Allah. Orang Kristen percaya kepada satu Allah, bukan 3 Allah. Jadi Bapa, Putra, dan Roh bukan 3 Allah gitu. Tetapi satu Allah yang bisa berada dalam keberadaan dan ada dalam keadaan yang dia tuh punya kayak bukan diri yang dihitung dengan satuan. Jadi bisa sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus pada saat yang bersamaan, tetapi itu adalah satu keberadaan Allah. Itulah yang diajarkan di dalam Tritunggal. Ya, silakan. Sambil nanya ke saya dong, biar gak saya terus yang nanya. Oh iya, nah jadi kita lihat kalau yang Bapak ngomong itu Allah tidak serupa apapun, iya. Jadi tapi nggak jelas Pak. Jadi masalahnya kalau di kita kan jelas bahwa yang bisa dilihat apa? Bukan kealahan, tetapi Allah mengambil rupa. Tapi kalau Bapak ini bisa melihat, nggak bisa melihat, jadi bingung sendiri. Jadi jawabannya seperti Pak Najam, menurut saya bingung sendiri. Dan kemudian kehadiran Allahnya jadi tidak jelas bagi baik nabinya maupun umatnya gitu loh. Hanya melalui sebuah perantaraan gitu. Yang adalah bukan dirinya, yaitu makhluk lain. Nah itu kalau menurut saya ada bahaya. Ya silakan. Oke, ini saya baca ya di Yesaya 6 nomor 1. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Pras. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Nah, katanya Allah ini gimana ya? Ini ngapain gitu loh? Duduk-duduk di atas bait suci ini ngapain? Kira-kira apa yang mau dilakukan Tuhan di sini? Itu. Nah, lalu bagaimana pernyataan Mas Pras mengenai Tuhan kita kok membingungkan, kata Mas Pras? Padahal jawaban saya sudah jelas ya. Bahkan Yesus sendiri, Mas Pras, tidak pernah bisa menceritakan bagaimana bentuknya Allah itu. Tidak pernah ada ayat mengatakan Yesus ini menceritakan bagaimana bentuknya Allah. Tidak pernah. Dia hanya mengatakan Bapakku yang di sorga, Bapakku yang di sorga. Itu beberapa kali dalam Lukas dan lain sebagainya. Dan Yesus tidak pernah mengajak Bapaknya itu untuk turun ke bumi ditampakkan kepada manusia. Ini loh, kalau kamu gak percaya saya ini anak Tuhan, ini Bapak saya ya. Dan ini roh saya, Roh Kudus, atau ini ibu saya, Maria. Nah, kan nggak gitu. Tidak ada dalam sejarah kekristenan Bapak itu muncul di perjanjian baru, tidak ada. Tapi di perjanjian lama ada indikasi-indikasi muncul. Ada yang muncul cuma kakinya aja. Ada itu bekas kakinya aja yang muncul di perjanjian lama itu ada. Bekas kaki Tuhan muncul. Seperti itu. Atau waktu berkelahi dengan Yakub ya, yang ditafsiri itu malaikat, seperti itu. Jadi itu justru yang membingungkan kita sebagai umat Islam, Mas Pras. Perbedaan antara ayat 1 katanya sudah tegas, Bapak yang di sorga itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Ternyata enggak kan? Di Yesaya 6 nomor 1 pernah loh. Begitu. Berarti kan kayak selalu bertentangan seperti itu. Nah, kalau di kita jelas, Mas Pras, karena ada bukti memang Nabi Musa seorang nabi di zamannya ingin melihat Allah, ternyata dia tidak mampu melihat Allah. Jangankan melihat Allah, Mas Pras, kita melihat ciptaannya saja. Saya contohkan matahari, jaraknya 1 meter dengan kita tidak akan pernah mampu, apalagi sang pencipta matahari. Begitu. Makanya di dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah yang menciptakan sinar, yang sinar itu menyinari dunia, baik bumi maupun langit. Seperti itu. Sinarnya itu seperti lampu yang menerangi segalanya.
Allah yang menciptakan sinar itu, kita melihat sinarnya aja gak mampu gitu loh. Kok mau melihat Allahnya yang menciptakan? Kita selesai di sana. Sedangkan teori Tritunggal, Mas Pras, sebenarnya saya ingin nanya, teori Tritunggal ini kok sering bertentangan sih? Tadi di Timotius yang sampean sampaikan itu Bapak yang jadi manusia, jelas itu. Kok sekarang yang membangkitkan Bapak, padahal di pemahaman Kristen, Yesus itu anak. Tapi di dalam Timotius tadi itu Bapak yang menjadi manusia, bukan anak itu. Dialah yang menjadikan rupanya menjadi manusia. Itu Bapak yang jadi manusia itu. Kan bertentangan. Nah, karena banyaknya yang bertentangan, maka Al-Quran mengatakan, kalau Al-Quran ini bukan dari Allah, maka akan ada pertentangan di dalamnya. Begitu. Makanya, silakan. Monggo, lanjut dulu. Lanjut. Oke, silakan Ya. Bapak Pras. Jadi gini, nggak ada yang bertentangan. Jadi di dalam Alkitab itu jelas, ya. Allah itu plural, kata kerja plural. Karena apa? Dia bukan diri yang dihitung dengan satuan, gitu. Satu pribadi, 3 pribadi, 5 pribadi, 10 pribadi, gitu. Jadi kita lihat bahwa Allah itu memang tidak kelihatan, konsisten. Allah selalu tidak kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan itu adalah the invisible God. Itu adalah Bapa. Lalu yang kelihatan, Tuhan yang kelihatan tadi di Yesaya, siapa? Itulah anak Allah. Itu adalah perwujudannya, bukan kealahannya. Itu adalah perwujudan Allah di dalam kemuliaan maupun di dalam bentuk yang makanya di dalam kebangkitan Yesus kan bisa hadir sebagai manusia biasa. Tetapi dia juga bisa menyatakan segala kemuliaannya pada waktu ketemu dengan Yohanes di Pulau Patmos. Gitu. Jadi itu tubuh kemuliaan. Jadi yang dilihat selalu anak Allah. Jadi kalau Allah menyatakan diri dalam rupa manusia, itu menunjuk kepada siapa? Anak Allah. Itulah anak Allah. Allahnya siapa? Allahnya adalah satu diri Allah yang sama. Allah yang sama bisa menyatakan diri dalam perwujudan manusia, tetap ada di sorga, dan adalah roh yang bisa bergerak di dalam diri manusia lain gitu. Jadi Allah itu adalah satu diri yang tidak serupa dengan apapun dan maha hadir gitu. Jadi memang adalah satu yang incomprehensible God. Tetapi jelas bahwa ada Allah yang memang Allah tidak kelihatan. Itu konsisten, Allah tidak pernah dilihat. Jadi manusia itu tidak pernah melihat Allah. Sampai selama-lamanya manusia tidak bisa melihat Allah. Loh, kalau gitu yang dilihat apa? Allah mengambil perwujudan. Itulah anak Allah. Itulah Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan anak Allah. Lalu dua Allah, bukan satu Allah. Allah dan perwujudannya. Bisa ada bersama? Iya. Pada waktu berada bersama, kita sebagai manusia melihat di dalam titik ruang dan waktu, kita melihat adalah dua hipostasis, gitu. Memang benar ada pribadi Bapa, pribadi Allah, bisa, gitu. Tetapi bukan dua Allah, gitu. Adalah perwujudan daripada satu Allah, yang memang masing-masing adalah sepenuhnya Allah. Kok bisa begitu? Itulah dikatakan incomprehensible God, dan itu adalah kepluralan daripada God, gitu. Nah, itulah di dalam Kristen jelas. Jadi pada waktu dikatakan melihat, siapa itu? Itu anak Allah. Gak bisa itu dibilang Bapak. Nah, Bapak itu apa? Yang tidak kelihatan. Yang memberi seluruh ruang dan waktu. Kemudian yang bekerja di dalam diri orang percaya, menginsafkan, memimpin, apa? Itu apa? Itu adalah roh Allah. Gitu. Apakah itu tiga Allah? Bukan. Itu adalah satu Allah. Gitu. Di dalam tiga hipostasisnya dia. Gitu. Kenapa bisa begitu? Ya itu cuma Allah bisa seperti itu. Kita harus memikirkan bukan seperti manusia. Allah tidak serupa dengan manusia. Bisa seperti itu. Gitu. Pak Naja, jadi nggak ada yang kontradiksi. Jelas. Gampang. Tritunggal tuh gampang sekali. Cuman kadang-kadang teman-teman berusaha menjelaskan Allah di dalam dirinya yang menimbulkan masalah. Tapi kalau yang di dalam Alkitab itu jelas gampang. Satu Allah perwujudannya dan rohnya ada bersama, itu adalah satu Allah. Yang tidak kelihatan, kita memanggil Bapa. Yang kelihatan, itu selalu adalah anak. Biarpun di saya yang adalah roh yang berhubungan dengan manusia, itu adalah roh Allah, roh Bapa, roh Yesus, roh Kudus, roh Yehowa, sama saja. Tapi itu adalah rohnya dari Allah. Satu keberadaan, iya. Demikian Pak Naja, nggak susah. Coba kamu tanya yang di Tritunggal aja. Mungkin kamu masih tetap susah. Nah saya jelaskan di Tritunggal aja. Kamu serang Tritunggalnya aja. Nggak masuk akal Pak Pras gitu. Nggak apa-apa. Iya. Karena gini Mas Pras,
eh, saya biasanya kan setelah sholat itu baca Quran. Sekarang saya baca Bible loh gitu loh. Jadi saya ingin tahu gimana sih pemahamannya ini gitu loh. Karena coba Mas Pras buka ya. Keluaran 24 nomor 9 dan 10. Aku buka dulu ya. Kita kayak Ya. ngobrol-ngobrol aja ya. Kan kita nggak saling ngotot-ngotot, jadi nggak apa-apa. Ya, itu tertulis gini Mas Pras. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Nah, di Keluaran 24 nomor 10-nya, lalu mereka melihat Allah Israel. Ingat ya, lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Nah, ini kok bisa digambarkan gitu loh. Jadi mereka itu melihat Allah Israel, kan Allahnya jenengan Allah Israel gitu. Kalau Allah kita ini bukan Allah Israel. Allah kita itu bukan Allah di satu wilayah saja, tapi Allah kita itu adalah Allah alamin, seluruh alam gitu. Ini mereka ya melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Ini kok bisa, apa maksudnya kok disisakan jejaknya aja gitu loh. Kemudian Tuhan bisa dilihat dari kejauhan itu ada. Cuma bisa dilihat dari kejauhan. Kalau dari dekat mungkin nggak bisa mungkin ya. Mungkin maksudnya itu udah bisa dilihat dari dekat. Kalau kejauhan bisa loh. Yeremia 31 nomor 3. Kita buka dulu. Saya baca dulu ya. Yeremia 31. Yeremia. Oh, mana Yeremia ini? Yeremia 31:3. Nah, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dari jauh ya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Di Yeremia Tuhan kelihatan dari jauh. Di Keluaran Tuhan kelihatan, Allah Israel kelihatan, menyisakan jejak kaki aja itu. Tidak disisakan ayam goreng atau apa, tak ada narasi seperti itu. Tapi di Yohanes, Bapa Allah itu tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, apapun tidak pernah gitu. Ini kok bertentangan, gimana kira-kira? Silakan Mas Pras. Ya, Sebelum jauh ya Pak Pras, sebentar. Pak Pras kalau mau menyanggah, tolong ditunjukkan dalilnya. Bapak punya di situ kan bisa on cam Pak ya. Biar penonton di sini puas itu. Ini loh ayatnya gini. Jadi diskusi itu berjalan lancar gitu, enak gitu loh. Oke, silakan. Ya, itu gini, itu permintaannya Pak Naja aja. Karena saya kan diskusi dengan Pak Naja. Pak Naja nggak tahu ayatnya, bilang minta dong ayatnya. Nah, itu nanti saya jawab, saya kasih gitu ya. Ataupun saya jawab, oh itu adalah pengertiannya begini gitu ya. Jadi Pak Naja ada yang minta ya. Kalau saya harus, karena saya kadang-kadang berhadapan itu dengan orang-orang yang dia sudah baca Alkitab. Kayak Pak Naja ini bukan orang nggak baca Alkitab nih, dia tahu ayat-ayat tuh. Jadi kalau saya ngomong, kalau saya ternyata Pak Naja bilang nggak ada kayaknya itu ayatnya ya, gue ke Pak Naja ini bukan orang tidak profesional. Oke, aku ajak Pak Naja buka Keluaran pasal 33 ayat 11. Aku kasih lihat Pak Naja sesuatu yang lebih membingungkan dari yang Bapak baca. Keluaran 33 ayat 11. 11 ya. Di Oke. sana dikatakan Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Berarti kan Musa melihat Tuhan ya, betul nggak? Secara akal seperti itu. Secara akal seperti itu ya, karena ini tersuratnya seperti itu, berhadapan muka loh. Berarti kan ada sesuatu yang dia lihat kan. Tetapi kemudian di ayat 18 dikatakan gini. Di ayat 18 ini kan baru 7 ayat turun ya. Dan kita harus tahu ya, Musa itu penulis Alkitab, dia bisa menulis seperti ini berarti bukan orang bego ya, bukan orang linglung, di atas nulis apa, di bawahnya lupa gitu. Kemudian kebalik gitu ya.
kita nggak bisa itu. Kalau di kemungkinan kalau yang nulis adalah di berapa kitab setelahnya ataupun si Maliaki mungkin Maliaki salah, Musa ngomong gini kok kamu ngomong gitu. Ini Musa nulis di bawahnya, Musa nulis lagi ayat 18. Di sana Musa berkata 18, tapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Loh, sudah berhadapan muka, tapi dia mengatakan, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Lalu Tuhan jawab, firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegebilangan di hadapanmu, menyerukan nama Tuhan di depanmu, aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa aku berikan kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ayatnya saya itu nggak perlu, yang ayat 20-nya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, dan tidak ada seorang pun yang memandang aku tetap hidup. Loh, di ayat 11 kan ngomong berhadapan muka. Lalu di ayat 20, Tuhannya berkata bahwa tidak bisa melihat. Memandang wajahnya. Nah, tadi Pak Najah keluarin ayat. Di ayat 24-nya, benar ya? 24 kata dia. Mereka melihat Tuhan, melihat kakinya, benar nggak? Lalu kemudian ini apa sih? Nah, ayat-ayat ini adalah yang dinyatakan. Jadi makanya Alkitab itu adalah satu kesatuan. Bapa tidak pernah dilihat. Berarti yang dilihat siapa? Perwujudan. Jadi muka yang dilihat muka dengan muka ini adalah apa? Allah di dalam perwujudan. Mengambil perwujudan sebagai utusan Allah. Sebagai seperti yang dilihat oleh Yosua. Dilihat oleh Abraham, bergumul dengan Yakub, itu adalah perwujudan. Itu siapa? Anak Allah. Jadi anak Allah siapa? Makanya kenapa kita bilang anak Allah adalah Allah itu sendiri, Yehovah. Karena yang bisa dilihat itu adalah anak Allah. Kemudian perlihatkanlah kemuliaanmu. Itu adalah kealahan daripada anak Allah, maupun itu adalah yang adalah satu dengan Bapa. Jadi Bapa itu ada di dalam apa? Keberadaan yang tidak terhampiri. Itu ada di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Ya, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak bisa melihat dia. Yang nggak bisa dilihat apa? Kealahan. Jadi kealahan itu adalah apa adanya diri Allah. Makanya saya tadi tanya aman aja. Kok kemudian kalian sudah menyatakan itu sama dengan Alkitab, Allah kalian nggak serupa dengan apapun, nggak bisa dilihat, tapi kemudian di akhir zaman bisa lihat. Nah, kalau bisa lihat berarti ada bentuk, gitu, berbentuk. Nah, kalau kita jelas nggak bisa dilihat, tetap nggak bisa dilihat sepanjang masa. Nah, yang bisa dilihat siapa? Selalu adalah anak Allah. Jadi manusia sampai mati pun, bangkit pun, datang ke sorga pun, yang dilihat adalah perwujudan anak Allah, bukan Allah Bapa. Allah Bapa tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena itu adalah kealahan itu sendiri. Gitu. Jadi itulah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, gitu. Itu ada di dalam, kalau mau dipanjangin atau Pak Najah ngomong dulu nanti baru saya jelasin lagi. Saya takut kepanjangan. Saya itu bukan nggak mau buka ayat. Kalau buka ayat nanti panjang. Mungkin dibuka lagi aman. nomornya Yuk, Bang Koko. saya nih Bang balik, Koko maaf. silakan Ini dibuka saya lagi bisa buka nomornya Alkitab langsung. biar enak. Saya kira ada usaha timer gak apa-apa teman-teman enak gini sih. Yuk, saya buka Iya. ayat. Enak kan gini kalau saling pengertian, kecuali kita udah panas-panasan baru di timer.